Selamat datang di webinar Dialog Teologi Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Saya punya sedikit kebingungan mengenai orang Yunani yang menyebut mujizat Yesus sebagai tahayul. Bukankah itu berarti mereka menganggap mujizat Yesus sebagai khayalan belaka yang tidak pernah benar-benar terjadi? Lalu bagaimana mungkin kita dapat menyebut bahwa mereka percaya bahwa mujizat Yesus benar-benar terjadi, sedangkan mereka menyebutnya sebagai tahayul? Terima kasih, Pak Bambang. Tahayul yang dimaksudkan di situ itu bukan menyangkal terjadinya mujizat, tetapi menstigmakan mujizat itu sebagai tahayul. Ya seperti sekarang kalau ada orang mujizat, kenapa percaya dengan tahayul seperti itu? Kan seperti itu. Jadi bukan tahayul dalam pengertian kita yang membaca, tapi tahayul dalam pengertian mereka yang menolak secara sengaja. Kan orang menolak secara sengaja itu tentu tidak ada yang positif bahasanya kan. Tapi di balik bahasa yang tidak positif, kenapa mereka begitu ketakutan? Coba bayangkan. Iman Kristen itu kan iman yang lemah, yang hanya diikuti oleh orang-orang lemah, tidak punya kelas sosial. Jadi 300 tahun pertama kekristenan itu hanya agama rakyat yang kecil. Kok bisa menggoncangkan Roma waktu itu? Itulah yang latar belakang kata-kata tahayul yang merusak. Yang dirusak apanya? Mereka itu percaya dengan tahayul yang merusak. Kenapa dianggap merusak? Karena kekristenan itu menggoncangkan sendi-sendi apa kehidupan Romawi tentang pemujaan kaisar, penyembahan dewa-dewa gitu. Itu yang sebut mereka tahayul. Sama dengan orang-orang Kristen itu oleh orang Yunani disebut, orang Romawi dan Yunani disebut adalah ateis. Apakah ateis itu maknanya ateis sama dengan sekarang? Tidak. Sama dengan tahayul itu beda dengan makna sekarang. Sekalipun makna harafiahnya sama. Apa yang disebut ateis? A itu tidak, theos itu dewa. Artinya tidak menyembah dewa, maksudnya dewa kita. Tapi mereka punya dewa sendiri, yaitu Yesus itu. Jadi itu kita memahami perkembangan bahasa. Jadi inilah salah satu kegagalan ketika kita memahami bahasa zaman abad pertama dengan bahasa kita. Seperti kalau orang Kristen itu ateis dan kemudian seorang bapak gereja yang bernama Clement dari Alexandria, dia mengatakan setiap orang yang menghidupi dirinya dengan logos Allah, dengan firman Allah, dia adalah seorang Kristen dalam huruf kecil, sekalipun mereka seorang ateis. Apa itu artinya ateis? Kalau sekarang kan ateis kita bayangkan Friedrich Nietzsche kan itu kan. Padahal ateis dalam makna abad pertama itu tidak menyembah dewa. Tidak menyembah dewa Romawi, bukan tidak percaya pada Allah. Begitu juga kata tahayul juga seperti itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan Dialog Teologis Lintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.